pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita merupakan renungan seri keempat yang masih pastinya berbicara tentang kebenaran. Ya, pembenaran yang kita alami, ya seperti yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya, ya, di mana kita dijelaskan bahwa semua orang, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga oleh karena kasih karunia Allah, kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya kita diselamatkan. Dan bukan itu saja, tetapi firman Tuhan juga menjelaskan bahwa kita yang tadinya hamba dosa diubahkan menjadi hamba kebenaran. Lalu firman Tuhan juga menjelaskan bahwa setiap kita yang percaya, kita berada di dalam Kristus en Kristo Yesus. Dan posisi kita mutlak, ya. Dan kita yang berada di dalam Kristus, kita dimerdekakan dan dibenarkan dari dosa. Ya, kalau Bapak Ibu saudara sekalian ingin mendengarkan, ya, memahami tentang pembahasan sebelumnya, dapat diperhatikan di part pertama, kedua, dan ketiga. Ya, puji Tuhan. Dalam part yang keempat ini pembahasan kita akan melihat bahwa dalam pembahasan kebenaran, dalam pembenaran yang dilakukan oleh Allah terhadap kita, apakah hanya berhenti di situ saja? Apakah berhenti hanya dijelaskan di mana Allah membenarkan kita lalu memerdekakan kita dari dosa? Apakah hanya sebatas itu saja? Mari kita lihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Karena sejauh mana Allah menyampaikan firman Tuhan kepada kita adalah bagian kita untuk mempelajarinya. Tetapi sejauh mana Allah tidak menyingkapkannya, kita harus mengimaninya dan itu adalah bagian Tuhan. Lalu pada hari ini, pada pagi hari ini kita mau melihat apa sih yang disampaikan firman Tuhan terkait dengan pembenaran. Oleh karena itu mari kita perhatikan dalam Roma pasal yang 8, dalam ayat yang ke-9 saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, puji Tuhan. Dari ayat ini kita perhatikan di mana Alkitab menjelaskan bahwa ketika kita dibenarkan, maka kita tidak lagi hidup dalam daging, tetapi dalam roh. Apabila roh Allah, Roh Kudus memang ada dalam setiap kita. Kita harus pahami bahwa ketika kita percaya, itu adalah kasih karunia Allah. Bahkan iman, Alkitab menjelaskan bahwa iman untuk kita dapat percaya pun dijelaskan Alkitab bahwa itu adalah kasih karunia ataupun pemberian Allah. Sehingga gak ada hal satupun sedikit pun yang dapat membuat kita bermegah akan kepercayaan ataupun akan keselamatan yang kita terima. Dan ketika kita percaya, maka kita diselamatkan. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa Roh Kudus menjadi materai dan menjamin keselamatan kita tersebut. Sehingga ketika orang percaya memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya, dan Roh Kudus yang akan memimpin kita, kehidupan kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Ya, perlu kita perhatikan kembali kata diam dalam ayat ini, yang dimana pastinya berbicara roh Allah diam dalam kehidupan orang percaya. Kata diam dalam ayat ini, jika kita perhatikan dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya menggunakan kata oikei, ya, yang secara harafiah berarti tinggal dan berdiam. Ya, tetapi apakah hanya sesederhana hal tersebut? Hanya seperti itu saja? Ternyata tidaklah hanya demikian. Tetapi jika kita analisa, kita pelajari secara gramatikal bahasa aslinya, dijelaskan bahwa kata oikei ini dijelaskan dengan verb present indikatif aktif. Di mana verb itu menunjukkan suatu tindakan. Ya, indikatif adalah suatu hal yang pasti terjadi dan benar-benar terjadi. Jadi bukan sesuatu hal yang ini hal yang mungkin saja terjadi. Tidak, tetapi firman Tuhan menjelaskan ini adalah hal yang pasti terjadi. Ya. Dan juga penggunaan waktu present aktif. Ini menjelaskan apa sih? Apakah hanya sekedar present saat ini saja? No, tetapi present aktif dalam bahasa Yunani itu menjelaskan suatu tindakan yang terjadi saat itu, saat ini, dan tindakan itu terjadi terus-menerus. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita dapat pengertian apa? Bahwa Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya berdiam diri saja dalam kehidupan kita, tetapi Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita secara terus-menerus. Dan bahkan kalau kita perhatikan kata oikei, ini juga akhirnya muncul kata oikos.
Yang berarti apa? Menjadikan setiap orang percaya sebagai rumah, tempat tinggal. Sehingga ada ayat dalam 1 Korintus, ada bahkan dalam pasal 3 ayat 16, pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa apa? Bahwa Roh Kudus, bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Sehingga hal ini jugalah yang menjadi jaminan dalam kehidupan setiap orang percaya bahwa keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita itu tidak akan pernah hilang. Karena bagaimana mungkin keselamatan itu bisa hilang ketika Roh Kudus yang adalah Allah. Kita harus pahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ya, Allah yang sama maha kuasanya, maha hadirnya, dan maha taunya Allah yang sama. Bagaimana mungkin Allah yang menjamin sebagai materai dalam kehidupan kita, dan dia tinggal berdiam diri dalam kehidupan kita, dan berdiam diri secara terus menerus, memimpin kehidupan kita secara terus menerus. Lalu hal apa yang lebih kuat dari Allah yang akhirnya bisa menghilangkan jaminan keselamatan yang dijamin oleh Allah itu tersebut? Ya. Lalu, apakah ketika memang it's okay, kita akhirnya paham keselamatan itu nggak bisa hilang. Lalu, apakah dengan demikian akhirnya kita bebas melakukan dosa? Banyak orang salah memahami, kalau keselamatan nggak bisa hilang berarti saya bebas melakukan dosa. Apakah benar demikian? Pastinya tidak. Karena apa? Karena dalam ayat ini juga akhirnya kita dijelaskan. Pada dasarnya kita dijelaskan bahwa setiap kita yang ada di dalam roh, kita orang percaya pastinya akan hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ya. Lalu apakah ketika kita menjadi orang percaya, kita tidak bisa jatuh dalam dosa? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Ini hal yang sering ditanyakan. Pastinya kita manusia ini masih hidup dalam tubuh yang fana, tubuh yang daging ini. Pastinya kita bisa jatuh dalam dosa karena kita pun punya free will, punya free choice, punya kehendak bebas. Ketika kita ingin melakukan dosa, kita itu dipertemukan dengan dua jalan. Apakah kita ingin mengikuti kehendak kita, keinginan daging kita, atau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ketika kita memilih mengikuti keinginan daging kita, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus. Ya. Tetapi sekalipun demikian, kita jatuh dalam dosa, dan akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi sekalipun kita jatuh dalam dosa, tapi kita itu harus tahu, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, berdiam diri dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya telah mendukakan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus juga selalu mengingatkan kita, menasihatkan kita, memimpin kita kepada kebenaran. Untuk apa? Untuk membuat kita akhirnya bertobat dari dosa yang kita lakukan. Sehingga ada statement yang mengatakan demikian, setiap orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukan berarti menjadikan dosa sebagai gaya hidupnya. Ya, kita orang percaya tidak lagi menghidupi dosa. Karena kita ini mengikuti kebenaran firman Tuhan, mengikuti kebenaran roh. Menjadi hidup kita, gaya hidup kita adalah roh, bukan lagi dosa. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang singkat ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar dan mengintrospeksi diri kita sendiri. Menanyakan pada diri kita, apakah selama ini ternyata saya mengatakan saya orang percaya, saya sudah hidup dalam kebenaran. Tapi ternyata kita hidup masih dalam dosa. Atau apakah selama ini kita datang ke gereja hanya sekedar rutinitas saja. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa menjadi gaya hidup kita. Ataupun bahkan ketika kita datang ke gereja, kita masih dalam keadaan menghidupi dosa dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Kalau memang Bapak, Ibu, Saudara masih menjadikan dosa sebagai gaya hidup kita sekalian, maka biarlah firman Tuhan ini menjadi teguran yang mengingatkan kita, membuat kita bertobat, membuat kita kembali bisa hidup dalam kebenaran, menyadarkan kehidupan kita untuk kita tidak menjadikan dosa sebagai gaya hidup kita. Dan apabila kita mengatakan diri kita sebagai orang percaya, biarlah firman Tuhan ini juga yang menjadi pengingat kepada kita, menyadarkan kita sebagai orang percaya kita harus hidup terus dalam kebenaran. Ya, puji nama Tuhan. Demikianlah renungan singkat firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kembali kepada kami betapa kami orang-orang yang tadinya berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan kasih karunia dalam kehidupan kami, membuat kami akhirnya diselamatkan, kami dibenarkan, kami memiliki Roh Kudus sebagai jaminan dalam kehidupan kami, berdiam dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, dan tuntunanmu selalu terus menerus, sekalipun kami sering jatuh dalam dosa Tuhan, sekalipun kami sering mendukakan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tidak pernah berdiam saja, tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, selalu menasihatkan kami. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, kami mau sadar betapa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang telah diselamatkan. Dan oleh karena itu, kami mau menghidupi kebenaran dalam kehidupan kami. Kami mau menjadikan kebenaran menjadi gaya hidup kami, dan kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami terima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman pada pagi hari ini. Tetaplah sukacita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.